Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Sunnatullah pada hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini tanpa terkecuali baik yang muslim atau non-muslim, Allah Jalla wa'ala akan menimpakan kepada mereka ragam ujian dan cobaan, ibtilaat, bala-bala, al-mihan, mihnah, al-fitan, fitnah. Ini pasti akan menimpa siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Itu kenapa dunia dikatakan sebagai darul bala, darul imtihan, negeri tempat ujian, negeri tempat cobaan, negeri tempat bala. Di dunia inilah setiap hamba akan diuji, akan diberi fitnah, diberi cobaan. Terkhusus untuk hamba-hamba Allah yang muslim, yang mengikrarkan keimanannya kepada Allah Jalla fi'ala, mengikrarkan keimanannya kepada Rasulullah SAW sebagai sosok muslim. Terlebih-lebih lagi muslimin yang berkomitmen berislam dengan bimbingan sunnah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang berkomitmen untuk menapaki jejak para salafiyun. Maka sunnatullah pada mereka semua yang muslimin, yang mukminin, Allah Jalla wa'ala pasti akan menimpakan kepada mereka berbagai macam fitnah lebih mendalam. Fitnah yang terkait dengan agama mereka, terkait dengan
keimanan mereka, terkait dengan prinsip mereka. Ikhwan fillah azakumullah. Terkait dengan cobaan dan ujian, kita bisa mengklasifikasi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ujian cobaan hidup. Cobaan hidup, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba terkait dengan kehidupannya. Dibahasakan cobaan hidup. Terkait dengan hayatuhu, kehidupan dia sehari-hari. Ini menimpa semua insan, semua hamba yang hidup di muka bumi. Cobaannya ada dua. Yang pertama diuji dengan kelapangan hidup. Diuji dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan hidup. Yang kedua diuji dengan lawannya, himpitan hidup, kesempitan dalam hidupnya, musibah-musibah yang menimpa kehidupannya. Barakallahu fikum. Ini dua ujiannya. Ikhwan fillah azakumullah. Hal yang ma'ruf di kalangan kita kaum muslimin yang memahami bimbingan agamanya, bahwasanya ketika diuji dengan berbagai macam kenikmatan hidup, kelapangan hidup, kewajiban syar'i, mauqifun syar'i, seseorang muslim dinyatakan lulus ujian ketika dia memiliki perangai syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Meyakini di kalbu yang paling dalam, semua yang dia raih, semua yang dia dapatkan, semua yang dia rasakan, semua yang dia nikmati, itu semuanya anugerah minallah Jalla wa'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan yang ada pada kalian itu minallah, dari Allah Jalla wa'ala. Yakin dia. Dia hanya berikhtiar, berusaha maksimal sebagai seorang insan. Selebihnya dia meyakini ini minallah. Dia senantiasa bertahmid, memuji Allah Jalla wa'ala dengan lesannya atas semua kenikmatan. Lesannya basah dengan tahmid, alhamdulillah ala ni'am, memuji Allah atas nikmat yang ada ini. Alhamdulillah terkait dengan rezekinya, alhamdulillah terkait dengan kesehatannya, terkait dengan semua yang dia rasakan di dunia ini berupa kenikmatan kelapangan hidup. Alhamdulillah. Lesannya memuji Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akada. Ini syukur dengan lesannya. Dan puncaknya bukti dia syukur ketika dia menggunakan kenikmatan tadi, dia menggunakan kondisi lapang tadi, rezeki yang lapang tadi untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, ingat kepada Allah Jalla fi'ula, tidak lupa, dan menggunakan kelapangan hidupnya, rezeki lapangnya untuk hal-hal ibadah, amal-amal saleh. Barakallahu fikum. Ini dikatakan syakirun li an'umillah. Orang-orang mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala, lolos ujian kenikmatan. Dengan syukur itulah dia sebagai hamba Allah yang sukses.
Namanya ubudiyatus syukri dan ni'am. Ubudiyah, penghambaan, ibadah syukur ketika ada kenikmatan. Maka fadilah syukur dia raih, menjadi berkah untuk kehidupan dia. La in syakartum la azidannakum. Allah mengatakan kalau kamu syukur akan aku tambahkan kepada kalian nikmat tersebut. Yang tidak syukur, jazi' mutakabbir, orang yang sombong, yang angkuh, maka dikatakan ini maftun, orang yang terfitnah dengan hartanya, terfitnah dengan kelapangan hidupnya. Dikatakan orang yang terjatuh dalam kubangan fitnah kehidupan. Dah syukur, dia sombong, dia angkuh, dia congkak. Meyakini dalam hatinya, dalam kalbunya, ini semuanya murni dari dia, kemampuan dia, upaya dia, kepandaian dia, kejeniusan dia dalam berusaha. Lesan dia, tidak ada tahmidnya, tidak ada syukurnya. Yang ada kata-kata sombong, kata-kata angkuh. Dan puncaknya dia menggunakan kelapangan-kelapangan tadi, dia menggunakan harta benda yang melimpah tadi untuk durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Mengerjakan dosa, kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, hal yang menyelisih syariat. Namanya kufur nikmat. Ini orang yang dikecam. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, maka sungguh azabku sangat pedih. Secara ujian tidak lolos ujian, gagal ujian kenikmatan. Dan ini menjadi bumerang atas dirinya. Harta yang dia miliki bala atas dirinya, hujah atas dirinya, yang akan membuatnya semakin menderita, semakin binasa, bukan semata duniawiyahnya, juga pada agamanya, bahkan ukhrawiyahnya. Barakallahu fikum. Maka ketika ada kenikmatan, itu ujian. Yakini itu minallah. Banyak bertahmid, memuji Allah Jalla wa'ala, dan banyak bersyukur. Anda dikatakan sukses ujiannya. Sebagai abdun syakur, hamba yang bersyukur. Jangan sebaliknya. Juga ikhwanafidina azakumullah, ma'ruf di dalam Islam ketika seseorang diuji dengan berbagai macam bala, cobaan hidup yang menghimpit. Diuji dengan kekurangan harta benda, diuji dengan kekurangan buah-buahan, diuji dengan kekurangan nyawa, ada yang mati, diuji dengan rasa khauf, rasa takut, diuji dengan rasa kelaparan. Mauqifun syar'i, sikap yang benar ialah as-sabr alal masaib. As-sabr indal bala. Diminta untuk sabar ketika ada ujian hidup yang menghimpit. Diuji dengan kemiskinan, kefakiran, diuji dengan perekonomian yang jatuh, diuji dengan perekonomian yang sangat tinggi dan yang tidak mampu, diuji dengan himpitan hidup, diuji dengan berbagai macam cobaan-cobaan yang ada. Yang benar as-sabr idal bala. Ini mauqifun syar'i. Sabar menghadapi itu semuanya. Sabar dengan makna menahan. Dia tahan kalbunya, jangan sampai murka kepada Allah. Yakin di hati yang paling dalam, ini takdirnya Allah. Syai'un qaddarahullah. Allah yang mentakdirkan, Allah yang beri ujian. Yakin. Lesannya kembali kepada Jalla wa'ala. Yang dia sampaikan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa dia, ya Allah kasih aku pahala atas musibahku, gantikan untuk aku yang lebih baik daripadanya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan ditahan betul anggota badannya, jangan sampai mengerjakan tindakan-tindakan jahiliyah.
Jangan sampai depresi. Jangan mukul-mukul wajah, jambar-jambar rambut. Menghancurkan kerah-kerah bajunya. Atau tindakan-tindakan yang lain yang menggambarkan dia orang yang sangat depresi. Apalagi kemudian dia lampiaskan dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan. Lah, dia tunjukkan dengan semakin dekat kepada Allah. Ada musibah, salat, munajat kepada Allah. Mohon kemudahan kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Allah mengatakan hendaklah kamu meminta tolong kepada Allah dalam menghadapi musibah yang ada dengan sabar dan dengan salat. Tenang jiwanya, khusyuk jiwanya, salat dia semakin dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Sabar itu yang tepat. Para sabirin, orang-orang bersabar inilah yang dikatakan sukses, lolos ujian himpitan hidup. Lolos ujian dari berbagai macam musibah dalam kehidupannya. Tabah dia, tegar dia, kokoh dia, dengan mana sabar yang disebutkan di atas. Tetap di jalur Allah Jalla wa'ala, bimbingan-bimbingan syariatnya. Yang ini besar pahalanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di Al-Baqarah. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian senantiasa, memberi bala kepada kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, jiwa dan nyawa. Maka beri kabar gembira bagi yang sabar, yang tabah menghadapinya. Orang-orang yang ketika itu musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb kalian, rahmah dari Rabb kalian, dan mereka lah orang terbimbing di antara kalian. Ketabahan, kesabaran dia menghadapi cobaan hidup berbuah manis untuk dirinya. Dikasih salawat, dimanakan Allah memuji dia di depan para malaikatnya. Dikasih rahmah, dikasih petunjuk, dikasih hidayah, dikasih taufik, tidak bakal menyimpang, apakah sesat selama di dunia ini. Jangan kiamat nanti sabar itu surga balasannya. Berhasil dia, lolos ujian. Barakallahu fikum. Ada berlawannya dikatakan maftun, jaza, berkeluh kesah. Barakallahu fikum atas kondisi yang menimpa dia. Tindakan-tindakan depresi, gak punya iman kepada takdirnya Allah Jalla wa'ala, melampiaskan kondisi dia yang terhimpit itu dengan perkara-perkara mungkar, pelampiasan dengan mengerjakan keharaman-keharaman agama, yang ini pelampiasan dengan minuman keras, ini pelampiasan dengan cara-cara yang lain yang melanggar agama. Ada jazi', bukan sabir. Dikatakan hadza maftun, dia terfitnah, jatuh dalam fitnah ketika diuji dengan himpitan hidup. Semakin merana, semakin menderita, semakin binasa. Bukan semata duniawiyahnya yang hancur, tapi agamanya, dan ujungnya adalah ukhrawiyahnya. Ada maftun, gagal ujian. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, babnya keseharian, tetapi efeknya itu adalah terkait dengan duniawiyah kita, diniyah kita, ukhrawiyah kita. Saya dahulukan ini dikarenakan ini yang bakal dirasakan setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Ada yang namanya cobaan hidup. Ya, dibahasakan cobaan hidup.
ada yang diuji dengan kelapangan, kenikmatan, kesenangan, ada yang diuji dengan himpitan, musibah, malapetaka, bencana, kematian, dan yang lain-lainnya yang akan menyenangkan dia. Itu pasti. Orang di dunia pasti merasakan dua-duanya. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Kadang dia senang, kadang dia sedih. Kadang dia lapang, kadang dia sempit. Itu pasti. Dunia berputar. Maka jadilah orang-orang yang betul-betul tegar di atas bimbingan Islam ketika ada fitnatul hayah, ujian hidup. Barakallahu fikum. Ketika berhasil, Anda yang terbaik dalam semua keadaan. Syukur nikmat, itu yang terbaik. Sabar alal musibah, itu yang terbaik. Dibahasakan kalau ada kenikmatan, ubudiyah syukur. Ubudiyah namanya syukur. Ketika ada bala, musibah, namanya ubudiyah sabar. Ubudiyah kesabaran. Semuanya berpahala. Ini berpahala, itu berpahala. Kunci utama untuk bisa tegar di atas bimbingan al-haq ketika ada cobaan hidup adalah keimanan. Ini konsepnya. Dia melatih, mengasah, memperbaiki keimanannya. Akidahnya bagus, benar, lurus, kokoh. Prinsip-prinsip keimanannya lurus, benar, kokoh. Ketauhidannya murni. Diasah tiap harinya dengan amal saleh, dengan amal ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kata kuncinya. Bukan seketika, bukan sekonyong-konyong, bukan tiba-tiba syukur, tiba-tiba sabar. Tidak. Ada pelatihannya, ada upaya hariannya, namanya al-iman wal amal saleh. Al-iman wa taqwa, keimanan yang berbuah amal saleh. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah." Beliau mengatakan, sungguh menakjubkan, sangat menakjubkan urusan orang yang beriman, yang mukmin itu. Semua urusan dia, semua kondisi dia baik untuknya. Dan itu tidak mungkin tercapai melainkan hanya untuk seorang yang mukmin. Ditegaskan berkali-kali, mukmin, mukmin, mukmin. Apa kondisi tersebut? Ketika ditimpa ujian sarra yang menyenangkan dia, yang membahagiakan dia, kondisi lapang, kondisi nikmat, syakara, bersyukur dia, fakana khairan lahu, itu lebih baik bagi dirinya. Dan ketika ditimpa musibah dharra yang menghimpit kehidupannya, malapetaka, darar, musibah-musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu baik bagi dirinya. Hadza huwa. Saya dahulukan dikarenakan pasti menimpa kita, yang muslim, non muslim, yang soleh, gak soleh, laki, perempuan, semua orang hidup di muka bumi ini pasti akan ditimpa cobaan hidup. Dua cobaan dan dua sikap yang syar'i, jangan sebaliknya. Yang ketiga, ikhwanuddinasakumullah, penambahan terkait dengan status kita sebagai Bani Adam. Tempatnya salah, tempatnya khilaf alba, tempatnya dosa. Satu hal yang wajib kita sadari, Bani Adam, seluas apapun ilmunya, setinggi apapun iman dan takwanya, sesoleh apapun orangnya, dia Bani Adam, pasti salah,
pasti khilaf alba, pasti jatuh dalam perkara dosa. Dia tahu atau enggak tahu, sadar atau tidak sadar. Itu manusia biasa ya kawan. Ini ujian berikutnya. Ujian sebagai sosok Bani Adam yang banyak dosanya, yang banyak alpanya. Bimbingan syar'inya adalah harus memperbanyak taubat dan istighfar. Hadza huwa. Ini ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Dia ngerti, yakin, tahu punya Allah Jalla wa'ala, punya Rabb. Tahu dia manusia biasa. Itu cobaan hidup, cobaan status kemanusiaan dia. Maka syar'inya adalah banyaklah taubat kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Akui semua dosa, minta ampun dari semua dosa. Jangan pernah merasa suci, merasa bersih, merasa nggak punya dosa, naudzubillah. Tidak mungkin, pasti salah, pasti khilaf, pasti dosa. Tayyib, maka memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, perbanyak taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan itu. Beliau memerintahkan umatnya untuk memperbanyak istighfar. Dikarenakan beliau istighfar dalam sehari 100 kali. Disebutkan dalam lafaz yang 70 kali. Disebutkan dalam hadis yang lain, dalam satu majelis seorang sahabat menghitung istighfar beliau satu majelis 100 kali. Pada seorang nabi, seorang rasul, hamba yang saleh, yang bertakwa, maksum, apalagi yang selain beliau. Itu saja banyak taubatnya, banyak istighfarnya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka apalagi umatnya, pasti salah, gak maksum. Banyak taubat istighfar. Dan sifat yang bertakwa, sifatnya kaum muttaqin ya ikhwan, justru istighfar, banyak istighfar kepada Allah ketika selesai mengerjakan amal kebajikan. Ini taubat level tinggi. Taubat yang wajib, yang level bawah itu dosa, taubat, salah, taubat. Nah, itu keharusan. Ini gak taubat, binasa dia. Taubat dari dosa, kesalahan, itu harus. Tidak binasa dia. Ada yang level tinggi. Levelnya kaum muttaqin, para salihin, orang yang saleh, yang bertakwa, yang kelas tinggi. Istighfar kepada Allah justru setelah selesai mengerjakan amal kebajikan, amal ibadah. Ini taubatul muttaqin. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa, yang beriman, di Ali Imran disebutkan. Di antara sifatnya adalah wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar ketika sahur, di waktu sahur. Ayat ini ketika Anda membaca zahir ayat akan memahami banyak istighfar di waktu sahur. Gitu aja, istighfar, mohon ampun ketika waktu sahur. Tapi kalau Anda langsung mengecek tafsirnya para salaf, diterangkan di sana ayat ini menerangkan bahwasanya sifatnya kaum muttaqin ialah mereka itu setelah selesai qiyamul lail. Ada mukadimahnya yang enggak disebutkan. Setelah selesai qiyamul lail, mereka istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Qiyamul lail sampai menjelang sahur, gitu ya. Berhenti ketika menjelang subuh, di waktu sahur. Selesai qiyamul lail, selesai ibadah, amal ibadah yang sangat utama, sangat mulia, qiyamul lail. Justru setelah itu istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mereka orang-orang beristighfar setelah qiyamul lail di waktu sahur. Maka dari faedah oleh para ulama, maka maknanya adalah poin tadi. Sifatnya para muttaqin, kaum solihin, kaum mukmin yang level tinggi keimanan dia, justru banyak istighfar setelah selesai beribadah. Taib, yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW setelah selesai salat fardu,
Setelah salam, salam. Apa yang pertama kali dibaca pada zikir para sholat? Jawabannya? Apa yang antum baca ketika selesai salat fardu untuk berzikir? Apa yang dibaca? Kalau imamnya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai, Allahumma anta salam, minka salam. Setelah itu apa yang dibaca ya kawan? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan cuma mau cotok zikir-zikir. Yang dibahas sekarang mencermati, menghayati. Kenapa kok ada ininya? Kalau takbir itu kata para ulama tanda usainya sholat. Allahumma anta salam itu kata para ulama dalam syarah hadis memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk segera bubar bagi yang jamaah di masjid. Dulu mereka jamaah di masjid dengan kaum muslimin dan enggak ada hijab. Perempuan di belakang, laki-laki di depan. Barakallahu fikum. Maka supaya jangan sampai imam menghadap ke arah perempuan belum baca doa ini. Ya begitu selesai salam, yang perempuan langsung bubar, jangan lagi di masjid. Nah, begitu beliau menghadap ke arah makmum, sudah enggak ada perempuannya. Itu di sela-sela dengan takbir dan ucapan Allahumma anta salam minka salam ila akhirih, baru menghadap ke arah makmum beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga awal zikirnya istighfar. Padahal baru selesai sholat. Anda bukan selesai maksiat, selesai sholat fardu, seusai mengerjakan amal kebajikan yang begitu utama, tiang agama, rukun Islam yang kedua. Tetapi yang dibaca istighfar, itu level tinggi. Ketika seseorang hamba memiliki sifat ini disebut dengan ubudiyatul ma'ayib. Menghamba kepada Allah ketika punya banyak aib. Dengan sifat yang topat tadi ya. Maka hamba ini dikatakan telah lolos ujian hidup dengan sukses, berhasil. Diuji dengan kenikmatan, kelapangan hidup, syukur nikmat, berhasil. Diuji dengan berbagai macam malapetaka, musibah-musibah, hal yang menimpa kehidupan dia, sabar, berhasil. Dan ujian kemanusiaannya sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, berhasil. Hamba yang banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. 3 poin ini ikhwan yang dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa unanus sa'adah, tanda orang bahagia, tanda orang sukses, tanda orang beruntung. Idza u'tiya syakara, kalau dikasih kenikmatan dia bersyukur, wa idza betuliya sabara, diuji dengan berbagai macam bala dia bersabar, wa idza adznaba astaghfara, ketika berbuat dosa istighfar. Syukur, sabar, istighfar. Perjuangkan ini. Dan ingat, itu semuanya pondasinya adalah iman dan takwa, iman dan amal saleh setiap harinya yang kita asah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Lawannya maftun, orang yang terfitnah. Ibnu fitina asakumullah. Fitnah yang kedua. Jenis fitnah yang kedua. Ialah fitnatul muamalah atau ta'amul. Dibahasakan dengan fitnah ujian dalam berinteraksi, dalam bermuamalah. Barakallahu fikum. Ketahuilah semua orang yang hidup di muka bumi ini, terkhusus muslimin, diuji lagi dalam bab interaksinya. Diuji dengan pasangan hidupnya, dengan suaminya, dengan istrinya. Diuji dengan anaknya, diuji dengan tetangga-tetangganya, diuji dengan harta bendanya, diuji dengan orang lain di luar sana, sahabatnya, temannya, bahkan diuji dengan non-muslim di luar agama dia. Itu adalah fitnah pula. Barakallahu fikum.
ujian pula. Kita bahasakan dengan ujian muamalah, ujian ta'amul ma'al ghair. Itu uji itu. Barakallahu fikum. Itu dikatakan fitnah, dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian atas birun. Apakah kamu bersabar? Apakah kamu bisa tabah dan tegar di atas al-haq, di atas bimbingan yang benar dalam berta'amul, bermuamalah? Barakallahu fikum. Disebutkan dengan hadis cukup panjang, hadis Hudzaifah bin Yaman sama kalau meridainya. Beliau menceritakan ketika kami sedang duduk, datanglah sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, khalifah ketika itu. Beliau bertanya kepada para hadirin, apakah ada salah seorang di antara kalian yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang masalah fitnah? Semuanya diam. Kata Hudzaifah, ana, saya. Berani kamu. Innaka lajari. Berani kamu. Mada tasma', apa yang kamu dengarkan? Beliau mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiru salatu was-siyamu was-shadaqatu was-silah. Fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, anak istrinya, pada harta bendanya, pada tetangga-tetangga dia, akan terhapus dengan sholatnya, dengan sodakohnya, dengan puasanya, dengan silaturahminya. Disebut ini. Barakallahu fikum. Artinya Pak Evan, itu juga merupakan fitnah. Kamu difitnah, diuji dengan istri kamu, dengan suami kamu, dengan anak-anakmu, dengan jiran-jiran tetangga-tetangga kamu, teman-teman kamu, muslimin secara umum, masyarakat kamu, harta benda kamu, bahkan non-muslim. Ini yang saya dengarkan. Kata Umar, la, bukan itu yang saya inginkan. Walakin fitanun tamuju maujal bahr. Tapi yang saya inginkan, Rasul menyebutkan tentang masalah fitnah besar yang bergulung-gulung kayak ombak samudra besar. Kata Hudzaifah, kenapa? Apa yang kamu khawatirkan dengan itu? Di sana ada pintu yang menghalangi umat dari fitnah tersebut. Sampai akhir hadis. Al-muhim, ada riwayat ini. Secara ukuran al-hajm dibahasakan oleh para ulama fitnatun sughra khassah. Ini fitnah skala kecil khusus menimpa per orang. Kalau fitnah besar yang bergulung-gulung kayak ombak lautan itu dibahasakan fitnatun kubra ammah. Fitnah merata menimpa banyak orang dan besar skala fitnahnya itu. Barakallahu fikum. Syahid yang kita maukan, ada tipe yang satu ini. Ada fitnah yang menimpa seseorang, per orang ini, per orang. Fulan sendiri, Alan sendiri, dengan fitnah tersebut yang sama, tapi bagaimana keadaan dia atau bagaimana penyikapannya masing-masing. Diuji dengan keluarganya, dengan harta bendanya, dengan jirannya. Itu juga ujian, juga merupakan fitnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, juga sama dua ujiannya. Dua ujiannya. Kalau bab duniawi itu dua. Kalau enggak seneng ya susah. Kalau enggak manis ya pahit, kan gitu ya. Barakallahu fikum. Diuji dengan istrinya, itu dua. Diuji dengan istrinya terkait dengan hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang membanggakan. Yang kedua, ini yang paling jelas maknanya, diuji dengan hal-hal yang gitulah,
cobaan rumah tangga, prahara rumah tangga, hal yang menyakitkan, yang mengecewakan dalam rumah tangga dia dengan pasangan hidup, atau sebaliknya sang suami. Itu semua ujian. Diuji dengan istri yang cantik. Ini namanya apa nih? Takkid Jawa ini ya. Sangat cantik, sangat jelita. Itu ujian. Menyenangkan dia, membanggakan dia, diuji. Apakah kecantikan istrinya itu membuat dia banyak bersyukur, ataukah dia terlalaikan dengannya? Kalau bersyukur, semakin cantik istrinya, semakin taat ibadahnya, sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, akhlak yang mulia, budi pekertinya luhur dengan pasangan hidupnya. Tidak sampai terlalaikan dari ini semuanya. Tidak angkuh, tidak sombong. Itulah nikmatnya hidup. Barakallahu fikum. Tayyib, itu lolos di ujian ya kan. Ya nggak lolos, ya itu macam-macam. Ada yang membanggakan istrinya. Pada dalam agama nggak boleh disebutkan ke siapapun. Memang untuk dia doang kan gitu ya. Dibangga-banggakan, merasa seneng. Orang tahu bagaimana cantiknya istrinya. Naudzubillah dari youth ada. Atau melalaikan dia dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tersibukkan dengan istrinya, akhirnya ibadahnya nggak ada, kurang ibadahnya. Yang dibahasakan yang namanya istri itu adalah majbanah, mabkhalah, majhalah. Bikin orang bakhil, bikin orang goblok, bikin orang takut. Mabkhalah bikin bakhil. Ya, yang mau infak sedekah tidak bisa dikarenakan ini skincare-nya mahal. Dan dituntut oleh istri terkait dengan bab ini, akhirnya nggak bisa bersedekah. Dibikin majhalah, bikin goblok. Mau taklim tidak bisa, mau ngaji tidak bisa, mau tawakuf tidak bisa, dikarenakan harus setia menemani istrinya tadi itu. Atau dibikin penakut, waktunya berjuang fisabilillah, apalagi jihad fisabilillah, perang melawan kaum kufar. Wah, tidak usah nyonyanya yang ngerengek merajuk, dia nggak berani meninggalkan sayangku yang cantik ini. Udah, jadi goblok, jadi penakut, jadi bakhil. Ada maftun, terfitnah dengan istrinya. Sebagian orang tidak bisa, tidak mampu dia dengan satu ini. Barakallahu fikum. Atau satunya lagi diuji dengan istri yang buruk rupa, itu sama. Diuji dengan istri yang masya Allah, yang soleha, yang bertakwa, juga diuji dengan istri yang jelek, perangainya segala macamnya. Itu sebenarnya ujian. Sosok suami beragam karakternya, sosok istri juga sama. Itu semuanya ketika sebagai pasangan hidup Anda, itu suami Anda, itu istri Anda, itu merupakan cobaan dalam interaksi. Barakallahu fikum. Atau anak juga sama. Ada anak yang soleh, ada yang toleh, ada yang membanggakan, ada yang menyakitkan. Diuji dengan anak-anak yang sakit, diuji dengan anak yang berprestasi tinggi, macam-macam yang namanya itu ya. Diuji dengan tetangga-tangganya, tetangga yang brengsek juga ada, tetangga yang soleh juga ada, tetangga yang bagus juga ada, yang memusuhi juga ada, macam-macam. Juga masyarakat luas. Juga diuji dengan harta benda yang dia miliki. Terkait dengan harta di pas sebelumnya, syukur atau sabar. Ini ujian. Barakallahu fikum. Dan pasti akan menimpa seseorang hamba dalam kehidupannya. Gimana? Diuji dengan orang tuanya, dengan famili-familinya. Pasti dikasih ujian ini. Kamu sebagai orang tua sudah berkeluarga, ujian pasangan hidup. Kamu sudah punya anak, diuji dengan anak. Punya cucu, diuji dengan cucu. Kamu sebagai anak diuji dengan orang tua.
diuji dengan saudara-saudara, dengan famili-famili yang lain. Kamu diuji dengan tetangga kamu. Semuanya pasti merasakan ujian ini. Kadang diuji dengan hal yang menyenangkan, kadang hal yang menyakitkan. Ujian dalam bab ta'amul. Barakallahu fikum. Apa solusinya? Apa bimbingannya? Jelas disebutkan dalam riwayat tadi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh tukaffiruhus shalah, tukaffiruhus shalah. Perbanyak salat. Taqarrub kepada Allah Jalla wa Ala dalam menghadapi semua cobaan interaksi ini. Ada prahara rumah tangga, prahara anak, prahara tetangga, prahara masyarakat, prahara yang ada ini. Antum bermunajat kepada Jalla wa'ala, mendekat kepada Jalla wa'ala. Salat, merupakan salat yang fardu dan yang sunnah. Atau salat khusus ketika ada prahara. Ini dibimbingkan sama beliau. Karena Rasulullah idza hazabahu amrun shalla. Ketika datang kepada beliau berita yang menyakitkan, duka dan segala macamnya, langsung mengerjakan salat 2 rakaat. Bacanya bebas. Juga dengan ayat usta'inu bisabri wassalah. Salat dengan makna Anda mendekat kepada Allah, menyerahkan semua kepada Allah, mengeluhkan semuanya kepada Allah. Mohon pertolongan di sana kepada Allah, taufik kepada Allah dengan salat, bermunajat kepada Allah, takar kepada Allah dengan salat. Salat itu kondisi seorang hamba yang sangat dekat kepada Rabb. Komunikasinya dengan salat. Juga dengan puasa, juga dengan sedekah, juga dengan silah, silaturahim. Jadilah orang yang baik. Baik terkait dengan ubudiyahnya, jadilah orang yang baik terkait dengan interaksinya. Barakallahu fikum. Apapun ujiannya, tetap harus jadi muslim yang beretika, berakhlakul karimah. Disambung namanya as-silah, rumah tangganya, berjuang untuk menggapai rumah tangga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Berupaya untuk satu rahim dengan famili-familinya yang bagus, beramal yang baik. Berjuang untuk ukhuwah Islamiyah dengan kaum muslimin yang bagus, yang baik. Persahabatan yang bagus, yang baik. Nah, gunakan harta benda untuk menjinakkan semua yang ada, memunculkan simpati yang ada dengan harta benda yang kamu miliki. Hadiah, infak, sedekah, pemberian. Hakata. Yang berhasil dikatakan sukses. Yang tidak berhasil dikatakan hadza maftun, terfitnah dia. Kehidupan dia akan semakin merana. Dan selebihnya as-sabr. Atasbirun, apakah kamu bersabar tabah di atas al-haq dengan bimbingan-bimbingan tadi. Itu ikhtiar ya. Ikhtiar dari seorang muslim. Selebihnya Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufik, memberikan hidayah, dan yang mengokohkan kita, yang menyelamatkan kita dari semua fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Dan ada fitnah terkait dengan non-muslim. Itu terkait dengan mauqif seorang muslim dengan non-muslim. Yang paling ditekankan adalah fitnah tasyabbuh bil kufar. Fitnah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Menyerupai kaum kufar dalam hal yang merupakan syiar agama mereka. Ini fitnah besar yang menimpa muslimin, terutama hari-hari ini. Menimpa pemuda-pemudi Islam, anak-anak Islam, menimpa kaum muslimin secara umum. Pola hidup, gaya hidupnya kaum kufar. Ini fitnah besar ya ikhwan. Dan mauqif yang benar adalah menjadi yang berprinsip. Lakum dinukum waliyadin. Saya muslim, komitmen dengan keislaman saya. Saya muslim, berislam dengan bimbingan sunnah dalam semua aspek kehidupan. Dan saksikanlah saya adalah kaum muslimin. Tidak condong kepada kaum kufar, tidak menyerupai mereka dalam bab yang merupakan syiar agama mereka. Hakata. Ini pembahasan cukup panjang terkait dengan pembahasan at-ta'amul ma'al ghair. Barakallahu fikum.
Saya kasih sedikit penjelasan supaya tergambar dalam kehidupan kita ada fitnah satu ini dan itu kita alami. Jadi yang terbaik dalam berinteraksi, jaga akhlak, jaga adab Islam dalam berinteraksi sesuai dengan bimbingan agama dan secara ritualnya, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, doanya dijaga, munajatnya kepada Allah dijaga. Barakallahu fikum. Selebihnya sabar dan akhlak yang mulia dalam berinteraksi. Barakallahu fikum. Selamat dia. Yang tidak maka dikatakan maftun. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya. Ada wadah. Dan ada yang keberapa tadi? Yang ketiga, fitnah yang ketiga. Barakallahu fikum. Fitnah ini bil khusus, secara khusus menimpa orang-orang yang menyatakan dirinya muslim mukmin, terutama yang menyatakan dirinya muslim ala sunnah, sunni, komitmen dengan pemahaman salaf salafi. Ini bukan orang lain, muslimin yang punya komitmen. Fitnah bagi salafiyin, fitnah bagi ahlul jamaah salafiyin dan muslimin secara umum. Ini disebut dengan fitnatun fiddin. Fitnah, cobaan berkaitan dengan agama dia. Ini menimpa semua kaum muslimin yang beragama, yang berislam. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa ujian, tanpa cobaan. Ini langsung terkait dengan diniyah dia. Yang sebelumnya duniawiyahnya, interaksinya, namun juga terkait dengan agamanya dia. Yang ini langsung menusuk pada diniyahnya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang pertama dan setelahnya, alif lam mim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira, menduga dibiarkan menyatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka enggak dikasih fitnah? Jangan menduga demikian. Yang dipanggil orang-orang yang mengatakan amanah, berarti ujian prinsip, ujian agama. Kalau dikatakan ini ujian akidah, ujian prinsip keimanan, ujian ketauhidan, ujian manhaj, ujian prinsip, ujian keagamaan. Jangan mengira mukmin selesai, aman, soleh, masuk surga gitu. Ya, kalau gini modelnya banyak beriman ya. Lah, pasti akan diuji dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Allah mengatakan setelah itu, walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh-sungguh kami telah menimpakan fitnah-fitnah kepada orang-orang sebelum mereka, dan sungguh-sungguh Allah tahu siapa yang jujur di antara mereka, dan sungguh Allah tahu siapa yang dusta di antara mereka. Siapa yang jujur agamanya, siapa yang dusta agamanya, ini diuji dengan ragam fitnah. Siapa yang jujur keimanannya, manhajiyahnya, dusta, ketahuan dari fitnah yang ditimpakan kepada mereka. Maka fitnah itu fungsinya diantaranya adalah tamhis, seleksi alami status orang terkait dengan agamanya. Ada shadiq, ada kadzib, diseleksi dengan fitnah. Barakallahu fikum. Ini kokoh tegar, yang ini terpelanting. Itu semuanya dengan fitnah-fitnah yang ada. Disebut dengan fitnah pada agama seseorang. Ikhwan fillah azakumullah. Inilah yang dibahas oleh para ulama dengan sebutan fitnah syubhat dan syahwat. Ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat.
Barakallahu fikum. Sehingga yang sebelumnya tadi yang terkait dengan cobaan hidup, interaksi itu digabungkan di sini. Karena langsung terkait dengan diniyah dia. Ada fitnah syubhat. Dimasukkan dalam kategori syubhat kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Ya, berbagai macam dhalalul harafat, penyimpangan, kesesatan, pemahaman yang radikal yang menyimpang, paham radikal yang menyimpang, amaliyah ubudiyah yang menyimpang. Ya, dikatakan fitnah syubhat. Dan yang kedua fitnah syahwat, fitnah yang terkait dengan syahwatnya seseorang, hal-hal yang dia sukai terkait dengan duniawiyahnya dia yang membuat dia jatuh dalam larangan agama. Semua kemaksiatan, syahwat, dosa besar, dosa kecil dengan berbagai macam ragam dosanya, syahwat. Tambahkan lagi hal-hal mubah yang melalaikan, hal-hal mubah yang menjerumuskan pelakunya kepada dosa dan kemaksiatan, syahwat, fitnah harta. Itu mubah. Dikatakan fitnah ketika melalaikan dan menghancurkan. Syahwat, fitnah anak-anak, syahwat, fitnah wanita, istri atau perempuan yang non istri, luar sana, syahwat, tahta, posisi, jabatan, kedudukan, syahwat. Ketika melalaikan pelakunya, ketika menyet pelakunya kepada hal yang mungkar, yang membinasakan, syahwat. Semua yang terkait dengan dunia, syahwat. Barakallahu fikum. Ini dua fitnah. Dan juga dibahasakan, ini dua penyakit hati yang paling mematikan. Penyakit syubhat, penyakit syahwat. Barakallahu fikum. Taib, di antara yang ma'ruf, yang barakallahu fikum, banyak menimpa kebanyakan kaum muslimin terkait dengan syubhat adalah tadi al-afkar al-haddamah, paham yang menghancurkan, paham radikal yang menyimpang, fikrah yang menyimpang, yang sesat. Plus dengan adanya kelompok yang menyesatkan, al-firaqud dhallah. Ini yang paling banyak menimpa umat, dikarenakan menimpa semua kalangan, semua pihak. Ammah dia. Fitnatun ammah yang menghempaskan akidah seseorang, yang menyelewengkan manhaj seseorang. Dari sini ya, afkar. Juga al-mawaqif. Mauqif, penyikapan terkait dengan orang lain. Menyikapi kaum kufar, menyikapi ahli bid'ah, menyikapi orang fasik, menyikapi orang yang fajir, ahli maksiat, atau menyikapi kaum muslimin, kaum muttaqin. Namanya mawaqif. Ini juga banyak yang menimpa kaum muslimin, syubhat ya. Mauqif yang salah itu syubhat. Wallahul musta'an. Yang banyak. Barakallahu fikum. Dan lebih mengerikan lagi ketika langsung berkaitan dengan duniawiyah mereka. Efeknya itu langsung ke dunia mereka, harta mereka, dunia mereka, tahta mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, wahakala. Ini semakin dahsyat fitnahnya. Dibahasakan fitnatun kubra. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya sekian banyak ahadits, riwayat yang menggambarkan masalah fitnah. Di sini. Dan terkait dengan sekian banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana caranya tegar di atas al-haq indal fitan, kebanyakannya bab ini. Tapi jangan lupa ya, dua model fitnah sebelumnya itu juga harus diwaspadai dan dilalui dengan sukses, supaya nanti pas masuk ke pembahasan besar ini dia telah sukses, berhasil melalui berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Karena akan berdampak terus terbawa di kalangan bab diniyahnya. Barakallahu fikum. Ketika itu membaca keterangan hadis menggambarkan fitnah datang bertubi-tubi, begitu banyak, begitu samar,
seperti potongan-potongan malam yang gelap, datang bertubi-tubi, semakin lama semakin besar, semakin dahsyat, semakin mencekam, semakin menakutkan, semakin mengerikan. Fitnah yang dibahas sekarang ini, fitnah pada agama seseorang yang nanti berimbas kepada duniawiyahnya dan interaksinya. Barakallahu fikum. Ketika membaca hadis, ragam fitnah, ada yang kibar, ada yang sigar, besar, kecil, ada yang cepat berlalu, ada yang lama, gak usai-usai, ada yang berefek, ada yang gak berefek. Ini semuanya dimasukkan di dalamnya semua fitan di atas, terutama yang ketiga ini. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW memberitakan pada umatnya jauh-jauh sebelumnya tentang masalah fitnah, itu mana awalnya yang terakhir ini. Barakallahu fikum. Kalau memberitakan aku melihat turunnya fitnah di tengah-tengah rumah kalian seperti tempat turunnya air hujan. Nah, digambarkan fitnah itu turun, deras turunnya, seperti derasnya hujan yang menimpa apa saja di bawahnya, membasahi semua yang ada dan masuk ke rumah-rumah kalian. Itu fitnah besar yang menimpa kaum muslimin, syubhat, syahwat. Dibahasakan sama Syekh Shalih Fauzan dalam Syarah Kitabul Fitan, fitanun taghzul buyut. Fitnah yang menyerang rumah-rumah kaum muslimin. Ini mengerikan. Sebab pada umumnya ketika ada fitnah terjadi, rumah tempat yang paling aman untuk selamat dari fitnah. Di rumah, jangan kemana-mana, di rumah gitu. Tapi Rasul menyaksikan ketika masih hidup ya, menyaksikan dan menyampaikan kepada para sahabatnya, fitnah itu turun di sela-sela rumah kalian seperti turunnya air hujan yang sangat deras. Ini fitanun taghzul buyut, fitnah yang menyerang rumah-rumah kaum muslimin. Bahkan rumah pun tidak bisa dijadikan sebagai tameng dari fitnah. Rumah pun terfitnah. Belum menjelaskan itu di akhir zaman, di zaman kita sekarang ini, fitnah media sosial, fitnah gadget, smartphone, fitnah internet, fitnah AI, fitnah teknologi dan segala macamnya itu. Itu yang dimaksudkan. Ini yang akhirnya menerjang rumah-rumah kaum muslim. Perangkat yang mubah, tapi ketika dialokasikan digunakan untuk perkara yang mungkar menjadi fitnah dan dalam rumah. Ngerti ya? Mau megang anu ya? Apa katanya sebagai orang setan gepeng? Ini setan dibawa masuk ke rumah gepeng lagi. Hah? Gitu ya. Di rumahnya dia. Bukan semata-mata taghzul buyut, kalau boleh bicara faktanya, taghzul masajid, taghzul majalisul ilm, menyerang masjid-masjidnya kaum muslimin, menyerang tempat-tempat ilmu. Ya banda. Loh diem, halo. Setan dibawa ke masjid, dibawa ke majalisul ilm, setannya enggak dikendalikan. Muncul setannya kan gitu ya. Hah? Di masjid. Ini yang di rumah-rumah. Dulu di luar sana, sekarang di rumah. Tinggal diklik-klik. Semua depan mata. Kemudahan teknologi, kecanggihan teknologi. Kayak gitu ya. Mau yang baik semuanya ada, jelek semuanya ada. Dari A sampai Z semuanya ada. Dari perkara yang biasa saja sampai bikin geleng-geleng kepala semuanya ada. Dikarenakan kemudahan teknologi yang ada. Kan gitu ya. Semua dalam genggaman. Baik dalam genggaman, buruk dalam genggaman. Ini kata beliau ini, fitnatun taghzul buyut. Itu terkait dengan yang dibahas sekarang ini. Syubhat, syahwat. Nyatanya yang masuk rumah ada yang syubhat, ada yang syahwat. Kebanyakannya apa? Kalau kebanyakan masyarakat syahwat. Nah gitu ya, syahwat. Syubhat yang punya semangat belajar, semangat beragama, tapi salah klik, situsnya bermasalah, nggak beres, penyimpangan pemahaman, ada semua di sini. Klik. Ini anak nggak pernah kemana-mana loh. Anaknya alim, penurut, nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba hilang, tahu-tahu bom di sebelah sana.
Loh, kok bisa? Dia pegang setan. Setan gepeng. Setannya nggak terkendali. Kepingin semangat beragama, kepo-keponya anak muda, berselancar, browsing sendirian, renang. Padahal itu renang di sungai Kalimantan, banyak buayanya itu. Kalau sungai Jawa kan tidak ada. Banyak buaya, banyak ular, segala macam, selancar. Betul dia masuk sarang buaya. Caplok dia. Mati akidahnya. Masuk ke sarangnya. Orang-orang yang menyimpang pemahamannya. Ternyata dia masuk klik. Linknya kaum Khawarij. Jadi nggak pernah muncul. Pas begitu muncul tiba-tiba jadi penganten. Jadi penganten. Tahu jadi penganten ya? Jadi tumbal merekanya. Ngebom mate. Kaget orang tuh, kok bisa? Pak, setan gepeng ada yang ngasih. Fitan taghzul buyut. Dan berbagai macam riwayat yang lainnya menggambarkan sebuah fitnah itu tadi. Yang sekarang ini syubhat dan syahwat. Kita tidak usah bicara tentang real atau enggak real. Pasti terjadi. Rasul yang menyampaikan khobarnya. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan bagaimana cara lari daripadanya. Enggak mungkin lari. Semua orang yang berislam, yang beriman, apalagi yang non ya, pasti dihadapkan pada ini semuanya. Syubhat di sekitaran dia, syahwat di sekitaran dia, nggak mungkin lari. Kabur, aku nggak mau kabur. Kabur kemana? Kamu mau tinggal di mana? Aku mau tinggal di hutan sawit saja. Ya khairwis hutan sawit, no wifi ya, tanpa wifi, tanpa smartphone, tanpa media. Terus pokoknya jadi manusia hutan gitu. Ya enggak bisa, kan zamannya bukan gitu. Terus gimana? Ya di hutan sana tapi ya ada itunya. Lah itu yang dimaksud. Bukan semata-mata fitan, tapi fitan bukan semata-mata fitan taghzul buyut, menyerang rumah, sampai fitnah menyerang hutan belantara Kalimantan. Bayangkan. Yang mestinya enggak ada fitnah lah itu. Tapi dia bawa setan ke sana. Nama setan gepeng itu ke sana. Allahul musta'an. Tidak bakal bisa lari. Tidak bisa mengelak. Yang ada adalah hadapi. Hadapi. Mau tidak mau ada mauqifun syar'i. Tapi supaya memahami prinsip ilmiahnya, kewajiban seorang muslim, terutama sunni salafi, ketika membaca ayat dan banyak ahadits, periwayatan yang memberitakan tentang masalah fitnah. Apalagi fitnah akhir zaman. Ini poin yang berikutnya yang belum dibahas. Karena dibahas khusus oleh para ulama. Pembahasan fitnah akhir zaman tentang tanda kiamat, segala macamnya. Itu dimasukkan dalam fitnah ya ikhwan. Cuman oleh para ulama disendirikan. Dikarenakan pembahasan masalah kiamat dan tanda kiamat kan gitu ya. Padahal itu adalah puncak fitnah. Tayyib, mauqif seorang muslim adalah yang pertama at-tasdiqu biha. Harus wajib mempercayai semua khabar-khabar sahih dari beliau SAW yang menghabarkan tentang fitnah yang ada. Terkait dengan model fitnahnya, jenis fitnahnya, kemudian dahsyatnya, kemudian derasnya, mencekamnya, mengerikannya, gelap gulitannya, semua itu khabarkan masalah fitnah. Harus kamu percayai. At-tasdiqu biha, selama sahih periwayatannya. Ada peristiwa ini, peristiwa itu terkait dengan tanda-tanda kiamat, menjelang kiamat, wajib kamu percayai selama itu sahih riwayatnya. Dikatakan sami'na wa shadaqna. Kami dengarkan, kami percaya ya Rasulullah. Itu hadis yang sahih. Ada mukmin. Kalau enggak, anta maftun. Jatuh dalam fitnah dalam bentuk mengingkari perkara gaib. Itu penyimpangan akidah, penyimpangan prinsip. Yang kedua adalah dihadapi, disikapi. Karena nggak mungkin lari daripadanya, nggak mungkin mengelak daripadanya, pasti akan terjadi, pasti akan kita hadapi dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang kedua adalah
al-mauqifus syar'iyyu minha. Bagaimana mauqif syar'i, sikap yang benar dari seorang muslim ketika hidup di masa fitnah atau menghadapi fitnah yang ada. Sebelumnya dibahas dari masing-masing fitnah ada cara-cara syar'inya. Ini pun juga sama. Ketika seorang muslim betul-betul berikhtiar dengan cara-cara syar'i tadi ya ikhwan, maka dikatakan dia lulus ujian fitnah. Mauqifnya dinyatakan benar. Dia dikasih pahala, dikasih keutamaan dengan itu. Dan yang paling penting ya ikhwan, dia kokoh di atas al-haq, di atas sunnah, selamat dari semua fitnah yang ada. Ini ikhtiarnya yang menyelamatkan Allah Jalla wa'ala. Taufik minallah, hidayah minallah, dia dapatkan dengan ikhtiar syar'i tadi. Yang tidak, maka dia akan berjatuhan dalam fitnah. Yang dibahasakan oleh sebagian antum, yang berjatuhan dalam fitnah, gitu. Yang berguguran dalam fitnah. Dikarenakan mauqifnya tidak syar'i atau melanggar bimbingan agama terkait dengan ini semua. Dikatakan dia tidak kokoh, dia enggak tegar alal haq di masa fitnah atau ketika muncul fitnah. Saqata fil fitan. Berguguran dalam fitnah, korban fitnah, terhempaskan oleh fitnah. Dan ketika gugur terhempas, mengerikan, imma syubhat, menyimpang, sesat, bahkan kafir, musyrik, atau syahwat, fasik, fajir, orang yang jahat, yang keji. Semua nggak ada yang enak. Maka di sini termasuk yang sangat dan sangat penting mengkaji pembahasan seperti ini. Meskipun sering dikaji, perlu diulang-ulang, dikarenakan fitnahnya juga berulang-ulang, juga bertubi-tubi, silih berganti. Dan yang paling penting diingatkan, kita banyak lalainya, banyak alpanya, banyak khilafnya, dan perjuangan selamat dari fitnah sampai akhir hayat, sampai kita mati. Sebelum kita mati harus berjuang, berikhtiar dengan cara-cara seperti atas. Barakallahu fikum. Kiat, tabah, sabar di atas al-haq ketika fitnah. Sekarang pembahasan temanya antum. Jadi mohon maaf, saya butuh waktu berapa lama? 1 jam lebih sedikit untuk ngasih mukaddimah kepada antum ben nyambung. Biar memahami situasinya, kondisi real dan faktanya di lapangan, supaya mempersiapkan diri. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Difahami insyaallah ya? Hadza mafhum. Sekarang waktunya kita bahas pembahasan inti kita, bagaimana kiat-kiat syar'i supaya tegar kokoh alal haq ketika muncul fitnah atau di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Tenang aja, masih ada waktu pada asar juga. Cukup ini insyaallah. Mana ya? 11:30. Lanjut. Tadi kan mulainya agak molor. Enggak ada 2 sesi, 1 sesi maraton. Gitu ya. Yang pertama, sebelum saya mulai ya kawan, saya kasih sedikit tanbih. Terkadang bimbingan syar'i itu kalau dipandang secara zahir oleh seseorang muslim, kadang dia bingung, ini apa korelasinya ini? Disuruh, ini babnya fitnah besar, fitnah bergulung-gulung kayak ombak samudra, gelap, pekat, mengerikan, mencekam, genting begitu. Disuruh amalia ini, kalau dibahasakan orang ritualnya tuh ini gitu. Ini apa korelasinya, bagaimana cara nyambungnya, apa hubungannya antara ritual ini dengan ini gitu. Seorang muslim harus punya prinsip sami'na wa ata'na. Dengarkan dan taati bimbingan Islam. Sami'na wa sodakna. Dengarkan dan benarkan bimbingan Islam terkait dengan bab ini. Sebab ini ikhtiar kita sebagai seorang hamba. Selebihnya Allah Jalla wa'ala yang berikan taufik, berikan hidayah, dan yang menyelamatkan dan yang mengokohkan. Barakallahu fikum. Yudhillu man yasha, yahdi man yasha, yudhillu man yasha. Allah yang ngasih hidayah pada hamba yang dikehendaki,
dan menyesatkan hamba yang dikehendaki. Artinya prinsipnya betul-betul sami'na wa ata'na. Akal kita dipergunakan untuk menghayati, mentadaburi, mencermati bimbingan-bimbingan tadi. Yang terbaik, barakallahu fikum. Dipahami nggih? Ini saya kasih tahu, mungkin nanti pembahasannya tadi. Antum mikir-mikir, apa ini korelasinya ini? Kenapa kok disuruh begini? Hubungannya apa sama yang itu? Jawabannya, hubungannya adalah itu bimbingan syar'inya. Itu ikhtiar syar'inya. Diminta Anda untuk mengerjakan ritual ini, nanti Allah Jalla wa'ala yang menyelamatkan, yang memberikan taufik. Dipahami nggih? Kita kasih mukadimah dulu. Yang pertama, ya ikhwan secara umum, kiat untuk kokoh di atas al-haq ialah al-iqbalu ala al-ibadah wal istighalu biha. Barakallahu fikum. Fokus beribadah, menyibukkan diri dengan ibadah di masa-masa fitnah atau bahkan ketika terjadi yang namanya fitnah. Yes. Apa aja fitnahnya, Wan? Apa bentuknya? Solusinya, caranya adalah sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan amal soleh. Fokus membenahi diri kita masing-masing. Perbaiki akidah kita, perbaiki keimanan kita, asah iman kita, perbaiki tauhid kita, perbaiki ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, perbaiki munajat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Sibuk ibadah, fokus ibadah. Baik, kita bawakan dasarnya ya kawan, hadis yang tadi kita bacakan seantaranya. Hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Qadiru bil a'mali fitana, ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira." Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Beliau mengatakan di awal hadis, badiru bil a'mal, hendaklah kalian bersegera bergegas beramal saleh, berlomba-lomba mengerjakan amal saleh sebelum muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi orang mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Digambarkan fitnahnya dahsyat. Banyak, samar, bertubi-tubi silih berganti, gelap gulita, mencekam. Barakallahu fikum. Semakin lama semakin besar, semakin dahsyat, semakin mencekam, semakin mengerikan, dan banyak memakan korban. Paginya mukmin, sore kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Barakallahu fikum. Disebutkan sebab dan solusi. Di antara sebab orang terpelanting dalam fitnah, korban fitnah adalah dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Justru, mohon maaf ya, sibuk dengan dunia sampai melalaikan, sibuk dengan dunia sampai menerjang larangan agama. Dibahasakan dengan bahasa hadis, sibuk dengan dunia sampai menjual akidah, menjual prinsip, menjual agama. Itu yang membinasakan. Dibahasakan menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Jadi solusinya bukan dunia, bukan mengejar dunia. Apalagi dunia yang melalaikan, yang menyimpangkan. Justru disebutkan itulah sebab yang
Disebutkan dalam hadis satu-satunya sebab orang banyak terpelanting dalam fitnah, tidak kokoh dalam fitnah ketika dia sibuk dengan dunia, bahkan menjual akidah, menjual manhaj, menjual prinsip dengan komisi sedikit urusan dunia. Itu bahasa realnya adalah sibuk mencari dunia sampai menerjang larangan agama hanya karena dunia. Ini penyebabnya. Dan dibawakan solusinya. Badiru bil a'mal. Inilah kamu bergegas, bersegera untuk mengerjakan amal. Al-a'malus salihah, amal-amal yang saleh. Diminta beramal saleh. Segera beramal saleh. Bergegas beramal saleh. Fokus dengan amal saleh. Ini fitnahnya, itu fakta pemicunya, banyak orang menjadi korban di sana. Anda kepingin selamat, fokus beramal soleh. Barakallahu fikum. Supaya memahami korelasinya adalah antum harus mendalami makna amal soleh. Barakallahu fikum. Amal soleh itu ada dua macam. Yang pertama adalah fi'lu al-ma'mur, melaksanakan perintah-perintah, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah. Yang kedua tarkul mahdhur, meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang haram-haram, yang makruh-makruh. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Itu namanya amal soleh. Sama dengan ketakwaan. Dan itu maknanya luas, seluas amal soleh yang ada dalam Islam. Islam itu isinya perintah kamu kerjakan, larangan kamu tinggalkan, berita sahih yang kamu benarkan, itu Islam. Berarti Anda diminta fokus, sibuk untuk berislam secara kafah. Mengerjakan perintah agama dalam semua bab, semua hal. Meninggalkan larangan agama dalam semua bab, dalam semua hal. Dikatakan soleh ketika dikerjakan dengan dua persyaratan bagi yang muslim. Yang pertama, ikhlasun niyati fiha, mengikhlaskan niat dalam mengerjakannya lillahi ta'ala. Dan yang kedua, dikerjakan dengan bimbingan sunnah, muwafaqatus sunnah fil amal. Ini kalau mau dijabarkan panjang, pembahasan amalnya saja itu membahas ahkamus syariah, harus membahas hukum syariat, fikih A sampai Z hatam. Di sini, barakallahu fikum, menjabarkan tentang masalah ketentuannya, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas itu pembahasan panjang tentang ketauhidan, tentang akidah yang benar, prinsip keimanan, begitu. Muwafaqatus sunnah, pembahasan panjang tentang masalah manhajiyahnya, prinsip manhajiyahnya. Ya apa kan? Paham ya? Globalnya adalah sudah diminta untuk segera bergegas berislam secara kafah dan sebagai sosok muwahhid, mukmin, sunni, salafi. Manhajiyahnya sahih, akidahnya sahih, tauhidnya murni, amaliyahnya penuh dengan semangat. Kerjakan perintah, jauhi larangan dalam sebab bab dan situasi. Yo selamat, enggak punya waktu dengan fitnah, wong sibuk dengan itu kok. Itu kan banyak konsekuensinya. Yang pertama, ngaji, harus belajar, kan gitu ya. Tahu dari mana ini perintah agama kalau enggak taklim? Tahu dari mana larangan agama kalau enggak taklim? Ya ngaji, mengkaji, tafaqquh fiddin, belajar ini mana hukum syariat, bagaimana perintah agama, dikaji, diamalkan, ini perkara agama, ditinggalkan, ini bagaimana keikhlasan, apa itu tauhid, bagaimana akidah, bagaimana perkara manhajiyah, ngaji. Nah sibuk ngaji, gak payu, gak laku fitnahnya, Pak. Dipahami nggih?
Ada fitnah syubhat, enggak bakal kamu gobres. Sibuk gitu. Sibuk ngaji, amal, ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Ilmu itu dasar, amal itu praktek ilmu amaliyahnya. Kamu tunjukkan betul dan ikhlas dan dengan bimbingan sunnah. Ya selamat insyaallah ta'ala kokoh di atas sunnah dengan ini. Tergambar insyaallah nggih. Saya dahulukan dengan inilah kunci di sini. Pegangi baik-baik ini akan selamat dari semua fitnah yang ada. Mau fitnah syubhat, mau fitnah syahwat di depan Anda, gak bakal kamu gubris. Gak bakal kamu urusi. Gak punya waktu untuk urusi itu. Kenapa? Anda lagi fokus, sibuk dengan amal soleh Anda. Loh masa ibadah terus? Loh, amal soleh itu semua perintah yang kamu kerjakan, semua larangan yang kamu tinggalkan. Perintah agama ada ubudiyah mahdhah, ubudiyah murni hamba dengan Rabbnya. Ada ubudiyah muamalah, interaksi. Itu juga ibadah. Sibuk dengan bakti ke orang tua, sibuk dengan silaturahim dengan kerabat dan famili dengan cara syar'i, sibuk dengan tetanggaan yang ihsan yang bagus, rukun tetangga, rukun warga, sibuk dengan ukhuwah Islamiyah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, dijaga ini semuanya. Ada berapa Islam, itu juga ibadah. Barakallahu fikum. Sibuk dengan ini, gak laku fitnahnya, gak bakal laku. Maka dengan kokoh ala sunnah, kokoh ala haq ketika di masa fitnah atau bahkan ketika muncul fitnah yang ada. Sibuk dengan ini semua. Mungkar, minggir. Apa ini? Syubhat, minggir. Apa ini? Pemahamannya menyimpang, minggir. Apa ini? Pamanannya minggir. Dikatakan dia tahu ini perkara yang enggak boleh, tinggalkan. Oh ini baik, amalkan. Hakata. Sibuk dengan ini. Barakallahu fikum. Ketika bab ini disebutkan oleh Rasul sebagai satu-satunya solusi dalam riwayat ini, menunjukkan itulah bimbingan syar'inya. Yang kedua, pasti menyelamatkan. Minallah jalla wa'ala, taufiq minallah, hidayah minallah jalla wa'ala akan menyelamatkan. Cara selamat dari semua fitnah adalah beramal soleh, fokus beramal soleh, sibuk dengan amal soleh, bergegas mengerjakan amal soleh. Kokoh di atas al-haq indal fitan juga dengan amal soleh. Semua dengan kata-kata amal soleh. Dalam hadis yang lain dibahasakan dengan ibadah. Dalam Sahih Muslim dari Maqil bin Yasar, semoga Allah meridainya, menjelaskan. Kata beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa haraj itu seperti berhijrah kepada aku. Al-haraj itu dimaknakan dengan kondisi chaos yang menimpa masyarakat. Dibayangkan irtibakun nas, wakhtilatun nas. Percampuran, ya, kondisi chaos yang aman menentu yang menimpa umat, menimpa masyarakat. Dan puncaknya nanti ialah al-qatlul qital. Ada pembunuhan, pertumpahan darah, peperangan di mana-mana. Itu haraj. Jadi sebuah kata yang menggambarkan fitnah yang begitu mengerikan, begitu ya, begitu dahsyat, suasana kacau, chaos sudah, dan sudah sampai tingkatan pertumpahan darah. Orang nggak tahu ngapain membunuh, ngapain dibunuh. Orang sampai nggak paham ngapain perang. Ada apa kok ada perang-perang seperti ini? Itu haraj. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kalau di Jabal Solah ini aman ya, nggak ada chaos-chaos gitu kan ya. Alhamdulillah ya kawan. Tapi hadis ini menggambarkan situasi yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Di saat seperti itu disebutkan dalam hadis, al-ibadatu fil haraji, ibadah kepada Allah di masa-masa haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada aku. Dimaknakan yang pertama, pahala hijrah dulu yang dikerjakan oleh para sahabat dari Mekah menuju ke kota Madinah. Dulu Mekah masih negara kufur, Madinah negara Islam.
Dan itu hanya sekali dalam tarikh Islam, tidak mungkin terulang yang kedua kalinya. Sebab Mekah sudah jadi agama Islam, negara Islam. Itu amal yang sangat mulia saat itu. Bisa dicapai oleh umat setelahnya dengan tindakan tadi. Ibadah, fokus ibadah di masa-masa khaos, di masa-masa genting, di masa fitnah besar. Ada yang memaknakan tindakan dia itu kayak hijrah. Sebab dia meninggalkan semua fitnah, semua haraj, dan fokus untuk beribadah. Seakan-akan dia meninggalkan itu semua, pindah kepada ubudiyah. Yang namanya hijrah secara bahasa dimaknai dengan tarkun, meninggalkan, intiqalun, pindah. Itu hijrah. Dia tinggalkan semua haraj, semua fitnah, dan dia pindah kepada ubudiyah, fokus ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka seperti hijrah. Apa solusinya? Al-ibadah. Kata-kata ibadah itu maknanya sangat umum sekali. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirul batinah. Tambahkan lagi al-muta'alliqatu bi huquqillah wa huquqi ibadi. Ibadah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Ucapan, perbuatan, lahir, batin. Tambahkan lagi yang berkaitan dengan hak Allah Jalla wa'ala atau yang terkait dengan hak-hak Bani Adam. Sama dengan amal soleh. Sama dengan Islam secara kafah yang dibahas di ikhwan. Dan harus ikhlas dengan bimbingan sunnah, akidahnya benar, imannya benar, tauhidnya benar, sunnahnya benar, manhajiyahnya benar. Barakallahu fikum. Ini hadis disebutkan oleh para ulama, fadilah, keutamaan yang sangat besar ibadah di masa-masa fitnah. Dari situ diambil pesan penting. Tayyib, ketika ada fitnah, dianjurkan bagi kaum muslimin ketika muncul fitnah atau di masa fitnah, solusinya sibukkan dengan ibadah, fokus dengan ibadah, jangan terlibat dalam fitnah, jangan masuk dalam kubangan fitnah, jangan terbawa terseret arus fitnah. Tinggalkan, jauhi fitnah, sibuk dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sekaligus ini adalah penjelasan selamat dari fitnah dengan cara ini. Ibadah di masa fitnah, di masa haraj, menyelamatkan pelaku dari semua fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu. Kalau di bahasanya antum, cara untuk kokoh, tabah, istiqomah ala sunnah di masa fitnah adalah fokus ibadah. Dengan mana yang luas tadi itu ya. Dipahami nggih? Kok diam? Halo? Difahami soalnya nggih? Dan itu nanti antum terapkan di dunia nyata, di real kehidupannya antum. Ini kan kaidah. Muncul sebuah fitnah. Fitnah apa ini? Fitnah berkaitan dengan pemerintah. Misal, kalau bab gini kan asik bicaranya ya. Nah, banyak orang lebih asik gini ya, Pak. Diuji dengan pemerintah. Wah, dibicarakan mereka bla 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 macam-macam wis tentang masalah penguasa yang ada ini, pro kontra, kontra pro. Enggak ada kalau fikum. Diuji dengan yang dalam pandangan masyarakatnya kurang bahasanya apa ini? Kurang segala macamnya itu. Langsung terasa terkait dengan dunia mereka lagi. Ekonomi selangit. Apalagi yang naik sekarang ini. Dulu minyak gorengnya naik. Sekarang apa yang naik ini? Minyaknya naik. Pesawat jadi mahal. After naik. Plastik naik. Bicara panjang begitu. Itu ujian. Itu fitnah. Barakallahu fikum. Kadang kamu menghadapi seperti itu. Jadilah orang yang fokus ibadah, fokus amal soleh ketika ada fitnah seperti ini. Kan kaidah, laksanakan perintah-perintah agama dalam bab ini, jauhi larangan agama dalam bab ini.
Apa perintah agama dalam bab ini? Apa larangannya? Ngaji, harus taklim dulu, belajar. Ternyata bimbingan Islamnya adalah sami'na wa ta'na. Tetap kamu dengarkan, kamu patuhi, kamu taati penguasa kamu. Dalam kondisi apapun, bagaimana kondisinya, selagi dia muslim dan dalam perkara yang ma'ruf. Sabar menghadapi cobaan yang ada, sabar menghadapi kekurangan penguasa, zalimnya mereka, bla 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 bla. Panjang pembahasan tentang prinsip salaf terkait dengan penguasanya. Kerjakan ini, pegangi ini. Anda ibadah dengan prinsip itu, Anda beramal soleh dengan prinsip itu. Tinggalkan paham-paham yang lain yang menyimpang dari konsep tadi, paham khawarij, paham para bughat. Jauhi, tinggalkan, fokus ini. Itu terapan realnya seperti itu. Kan enggak sholat Ustaz. Apa kamu kira ibadah cuma sholat? Itu juga iya. Fokus ibadah mahdhah, betul. Harian itu. Asah selalu. Tapi dalam bab tertentu, ya, kasus tertentu, ada bimbingan khusus dalam Islam. Pegangi bimbingan ini. Itu perintah agama. Pegangi, ilmui, amalkan. Ini larangan agama. Jauhi, tinggalkan. Jangan mikir macam-macam. Itu ikhtiar syar'i, Anda akan selamat. Dan itu secara prakteknya besar godaannya. Sebagian pihak enteng-enteng saja. Dikarenakan bagi dia tidak ada tantangan besar. Oh na'am, samina wa ta'na. Tahu saya. Oh iya. Bagi yang lainnya berat. Tantangannya berat ini. Kenapa kok? Kan begitu prinsipnya. Samina wa ta'na. Tapi mana ini? Guru-guru saya begitu amaliyahnya. Enggak mungkin mereka salah. Enggak mungkin mereka bughat. Enggak mungkin mereka khawarij. Mereka tuh orang yang punya ilmu bla 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 bla. Ya akhi, iki lo prinsipnya. Ini lo konsepnya. Ini lo penguasa sahnya. Samina wa ta'na. Hati-hati, ini lo pemberontaknya. Ini lo gerakan separatisnya. Jangan sama mereka. Tapi kalau dengan penguasa ini tidak ada rasa aman. Gejolak ekonominya tinggi, harganya mahal semua di sebelah sana. Banyak peperangan, banyak pembunuhan. Kalau sama yang ini, lokasi kita tenang, aman, damai. Dakwahnya nyaman, ibadahnya nyaman. Yang dibahas jangan itu, yang dibahas masalah prinsip agamanya. Perintahnya apa? Sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Justru prinsip ini ketika mendapati penguasa yang zalim, penguasa yang lalim, penguasa yang kejam, penguasa yang kurang, yang bla 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 bla. Tapi dia muslim. Justru itu prinsipnya. Dalam kondisi kamu lapang, susah, sempit, susah semuanya sama penguasa. Dirampas harta kamu, samina wa ta'na. Kamu dipukul, samina wa ta'na. Selagi dia muslim dan dalam perkara yang ma'ruf. Ngerti nggih? Ini pemberontakan, tinggalkan. Separatisme, jauhi. Meskipun nampaknya fata morgananya menyenangkan. Enggak ada yang menyenangkan dalam perkara pelanggaran prinsip. Baru dikatakan fokus beramal soleh, fokus ibadah. Anda akan selamat. Besar pahala Anda ketika itu. Yang tidak akan terpelanting dalam fitnah-fitnah besar. Barakallahu fiik. Contoh, dipahami nggih? Halo. Paham insyaallah ya? Itu konsepnya amal soleh, ibadah dengan mana yang luas tadi itu. Itu kaidah pegangan, nanti antum terapkan dalam masing-masing kasus. Selebihnya setiap harinya di kondisi lapang, sempit, senang, sedih, duka, bahagia, semuanya asah dengan iman dan takwa. Ibadahmu, sholatnya kamu, taklimnya kamu terus diasah, terus diasah, terus diasah. Sehingga ketika ada bab tertentu, Anda akan dikasih taufik dengan mudah untuk tahu ini hak, ini batil, ini bimbingannya kamu kerjakan, larangannya kamu tinggalkan. Barakallahu fikum. Hadza huwa wallahu tabaraka wa ta'ala alamis shawab. Terus kurang 7 menit sampai jam 12. Di antaranya tadi bab salat. Ketika muncul itu banyak-banyak sholat. Di samping pembahasan
tadi fokus khusus per kasus, secara hari-harinya diperbanyak sholatnya, diasah spiritualnya. Barakallahu fikum dengan sholat. Lagi-lagi sholat. Karena besar agungnya, karena agung yang namanya sholat ya ikhwan. Ini makom seorang hamba yang sangat dekat dengan Rabb Jalla wa Ala itu ketika sholat. Bab sholat. Ini solusi fitnah. Kokoh di masa fitnah. Sholat. Disebut dalam sebuah hadis. Disebut dalam Sahih Bukhari. Dari Ummu Salamah. Semoga Allah meridainya. Kata Ummu Salamah, istayqadha Rasulullah SAW lailatan fazi'ah. Suatu malam Rasul terbangun dalam kondisi cemas, panik, gelisah. Faza' juga dimanakan ketakutan. Ini bahasa jamaah sekalian. Faza' itu dari bahasa faza'a, faza'an. Faza' ya gitu ya. Si antum tahu bahasa amiyahnya orang-orang itu Mancung itu. Itu bahasa Arab. Faza'. Ini takut sangat, cemas, gelisah. Yaqul sampai mengatakan subhanallah, madza anzalallahu minal khazain wa madza anzala minal fitan. Subhanallah, subhanallah, apa yang telah Allah turunkan dari perbendaharaan dunia ini dan apa pula yang turunkan dari fitnah-fitnah yang ada. Memberitakan umatnya ini akan digerujuk dengan harta benda. Paham digerujuk ya? Apa ini? Dicurahkan, akan dilimpahkan, dilimpah ruahkan kepada mereka khazain, yakni perbendaharaan dunia. Namun bersamaan dengan itu Allah turunkan fitnah padanya. Subhanallah, kata subhanallah. Apa yang turunkan dari perbendaharaan dunia ini dan apa pula yang Allah turunkan dari fitnah-fitnah yang ada ini. Mengatakan man yuqidhu sahibal hujurat. Coba siapa yang bisa membangunkan perempuan di kamar-kamar ini? Jadi isi beliau dibangunkan untuk apa? Untuk salat malam, qiyamul lail. Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Bisa jadi orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Katanya para ulama dalam menerangkan hadis ini. Ini hadis di satu sisi ada kabar gembira. Dan di balik itu juga ada fitnahnya. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya kaum muslimin nanti pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengalahkan negara-negara besar, dibahasakan futuhat Islamiyah. Muslim akan berjaya menguasai dunia begitu. Sehingga perbenaran dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Senang apa enggak senang? Senang. Itu kabar gembira. Dan terjadi. Menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, Islam mendunia, tersebar kemana-mana. Perbendaharaan Persia, Romawi dibawa kepada kaum muslimin. Khazain gitu ya kan. Itu enggak cuma satu, tapi banyak khazinah yang ada. Berarti banyak negara-negara besar bakal takluk dan bakal dikuasai oleh kaum muslimin. Itu kabar gembira. Tapi juga ada fitnahnya. Apa itu ya kan? Fitnah harta benda. Ketika tidak ada harta, semangat perjuangannya tinggi. Kayak gitu ya. Toleransinya Masya Allah, semangatnya Masya Allah. Ya Allah tahun. Lain halnya ketika digerujuk dengan yang namanya harta begitu melimpah ruah. Apa katanya sebagian tadi? Kalau begini ikhwan, pengalian bisa, pengurangan bisa. Tapi yang susah pembagian. Gitu ya. Babnya ketika bagi-bagi dunia ini, itu muncul fitnah. Kata Ibnu Battal menjelaskan dalam Syarah Bukhari, Ibnu Battal, fi hadzal hadits anna al-futuha fil ghazaini tansha'u anhu fitnatul mal. Dalam hadis ini ada penjelasan, futuhat, kemenangan kaum muslimin bisa memenangkan perbendaharaan
negara-negara besar dunia akan muncul dari situ fitnah harta. Ada kabar gembira, ada fitnahnya. Apa fitnahnya? Fitnah harta benda. Apa bentuk fitnahnya? Biayyutanafasa fihi, orang berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan dunia tadi. Rebutan pembagian harta. Gitu ya. Maka fayaqa'ul qitalu bisababi. Bahkan mungkin terjadi baku bunuh, pertumpahan darah, bahkan perang dikarenakan sebab dunia tadi. Nah ini rebutan, bisa sikut-sikutan, gontok-gontokan, padahal cuma ditebarkan uang di tengah-tengah lapangan. Ya Allah, ini ada apa namanya ini? Gift, nah, gitu ya. Ada door prize dari para muslimin, ya Allah, para sahabat, para ikhwan, ke lapangan semua, dari atas diturunkan uang, bukan receh loh ini, merah, biru, fadol, rame-rame, halal. Kira-kira antum tenang di masjid, dunia itu dunia. Untuk apa dunia? Kita perjuangan ya akhi, nggak usah dunia. Atau langsung begitu. Nah kalau cuma 1-2 lembar ya mending itu gerujuk kayak udah durs, kelihatan memerah, menghijau, membiru itu lapangannya itu. Ya lari antum. Wah, itu enggak peduli sahib, enggak peduli teman udah. Wow, dorong-dorongan, injek-injekan tangan segala macam. Wow, rebutan wis. Padahal cuma selapangan doang. Nah ini perbendaharaan dunia. Jadi bayangkan akan muncul sampai pertumpahan darah, baku pukul, baku bunuh, sampai perang, kata beliau. Barakallahu fikum. Ini yang namanya fitnah. Kemudian beliau menjelaskan solusi yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika menghadapi kondisi semacam itu, fitnah besar, fitnah syahwat yang besar, beliau memberikan bimbingan kepada para sahabatnya dan juga umatnya untuk fokus ibadah, fokus qiyamul lail khususnya. Barakallahu fikum. Coba bangunkan itu perempuan yang di kamar-kamar ini para sisi beliau, bangunkan mereka untuk qiyamul lail. Setelah memberitakan adanya fitnah besar syahwat dunia, diminta untuk qiyamul lail, untuk sholat. Itu menunjukkan ya ikhwan, sholat termasuk solusi selamat dari fitnah dan kokoh alal haq, terutama qiyamul lail. Dan ketika itu sang hamba akan betul-betul munajat kepada Allah, tadarru' kepada Allah, khudu' khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala, dekat kepada Allah, mohon pertolongan, taufik, semua kepada Allah, dicurahkan semuanya kepada Allah. Itu disebutkan makom ubudiyah yang paling agung. Ketika seorang hamba di puncak merendahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, puncak penghambaan. Kala itu, maka balasannya adalah selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Kokoh al-haq al-sunnah ketika muncul fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Salat itu contoh ya kan, tapi semua ibadah, semua amal soleh ini caranya. Saya dahulukan dikarenakan ini kuncinya, ini prinsipnya, dan setelahnya lagi poin-poin yang berikutnya lagi, semuanya bagian daripada amal soleh tadi. Kadang mengerjakan perintah, kerjakan ini, atau jangan ini, jangan ini. Itu perincian terkait dengan ibadah dan amal soleh sebagai upaya selamat dari fitnah dan kokoh di masa fitnah. Barakallahu fikum. Sementara cukup untuk pagi hari ini, dan silakan teruskan lagi pada asar langsung. Barakallahu fikum. Jam 12:01. Cukup nggih? Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.